Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai data warehouse dan decision support system. Pertama, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Baharudin Suwibowo, kelas 2 di 3 ITA, NRP 2103 12 10 10. Dengan dosen pembimbing saya, Bapak Rengga Asmara, Eskom OCA. Yang pertama, pokok bahasan yang akan kita bahas adalah hubungan antara data warehouse dengan decision support system. Kemudian model data multidimensional, kemudian online analytical processing atau OLAP, kemudian arsitektur data warehouse, implementasi data warehouse, dan yang terakhir adalah view dan decision support. Kemudian tujuan kita belajar adalah memahami hubungan antara data warehouse dan decision support system. Kemudian dapat mendesain model data multidimensi, memahami OLAP, memahami arsitektur dan implementasi data warehouse, dan kemudian memahami penggunaan view pada aplikasi decision support system. Yang pertama mengenai data warehouse. Data warehouse sendiri adalah suatu database yang menyimpan data sekarang dan data masa lalu yang berasal dari berbagai sistem operasional dan sumber yang lain. Jadi ini merupakan kumpulan data dari berbagai input. Jadi data yang lalu, data yang sekarang, berasal dari input yang dari komputer A, dari komputer B, dari device A, device B, dari server A, dan dari server lain-lain. Jadi data ini akan dikumpulkan, entah itu dari sumber internal maupun sumber eksternal. Data warehouse ini sendiri digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan dan bukan untuk melaksanakan pemrosesan transaksi. Jadi dia arahnya adalah pendukung keputusan. Dan data warehouse ini hanya berisi informasi-informasi yang relevan bagi kebutuhan memakai yang dapat dipakai untuk pengambilan keputusan. Kemudian perbedaan antara data warehouse dan OLTP. Nah, OLTP ini hanya menangani data saat ini, sedangkan data warehouse ini lebih cenderung data masa lalu. Kemudian dapat kita lihat pada tabelnya ya, yang intinya adalah data warehouse ini akan lebih banyak berisi data-data pada masa lalu yang akan digunakan untuk menganalisa apa yang akan terjadi di masa depan. Sedangkan OLTP ini sendiri lebih mengarah pada data-data sekarang dan orientasinya pada transaksi. Jadi OLTP akan mengarahkan pada transaksi, sedangkan data warehouse mengarahkan pada analisa. Kemudian sumber data untuk data warehouse ini sendiri. Jadi ada beberapa sumber ya, di antaranya ada data operasional dalam organisasi. Jadi sumbernya ini dari internalnya sendiri maupun yang kedua sumbernya eksternal. Jadi dia dapat didapatkan melalui internet, database komersial, atau pemasok database atau yang lain-lain. Jadi berbagai data ini data warehouse ini sendiri kita bisa dapatkan datanya dari internal maupun eksternal yang tujuannya adalah untuk analisa data. Nah, prinsip dari data warehouse ini sendiri, datanya berasal seperti pada panel kiri, yaitu ada data operasional yang berasal dari internal maupun eksternal, yang kemudian akan diolah oleh manajer data warehouse, disimpan dalam data warehouse, dan nantinya akan digunakan untuk perangkat-perangkat seperti EIS, pelaporan maupun pengembangan aplikasi, entah OLAP maupun data mining. Berikutnya adalah arsitektur dari data warehouse. Jadi ini arsitekturnya. Berikutnya data warehouse dan OLAP sebagai data model yang multidimensional. Data warehouse dan OLAP didasarkan pada multidimensional data model. Dan model ini akan merepresentasikan data dalam bentuk data cube, yaitu data yang dimodelkan dan ditampilkan sebagai multiple dimension. Data cube ini sendiri didasarkan pada dimension table dan facts table. Nah, ini contoh data cube ya. Jadi multidimensional data model. Jadi multidimensional itu berarti bahwa terdapat banyak lapisan kolom dan baris. Nah, ini berbeda dengan tabel pada model relasional yang hanya berdimensi 2. Seperti yang kita kenal, data yang relasional berdimensi 2 itu akan berbentuk seperti tabel biasa. Sedangkan ini bentuknya adalah kubus, dia cube. Jadi dia merupakan data multidimensional. Dan berdasarkan aturan susunan data seperti gambar di kanan, kita dengan mudah menentukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Berapakah jumlah produk satu terjual di Jawa Tengah pada tahun N sama dengan 3?
Nah, di situ kita dapat melihat ada blok-blok sendiri, ada blok tahun N3. Nah, di situ kita dapat mengambil data yang berkaitan dengan tahun N-3. Dan di sini kita dapat melihat ada level-level sendiri. Ada layer untuk provinsi, ada layer untuk tahun, ada layer untuk produk, dan lain sejenisnya. Kemudian tabel fakta. Jadi tabel fakta ini akan merepresentasikan proses bisnis, yaitu model proses bisnis sebagai bentuk atau artefak pada data model. Dan tabel fakta ini sendiri mengandung jumlah pengukuran atau metrik atau fakta pada bisnis proses, yaitu jumlah penjualan, contohnya yaitu jumlah penjualan bulanan pada proses bisnis penjualan. Dan terdapat foreign key untuk tabel dimensi serta berisi ribuan kolom. Kemudian tabel dimensi. Nah, tabel dimensi ini merepresentasikan what, who, what, where, when, and how dari sebuah pengukuran atau artifact. Dan dia itu merepresentasikan entity yang real, bukan entity bisnis. Jadi dia bukan untuk transaksional. Dan di sini memberikan konteks pengukuran. Sebagai contohnya, pada tabel fakta penjualan, karakteristik dari pengukuran jumlah penjualan bulanan bisa terdiri dari lokasinya, waktunya, dan produk apa yang terjual. Kemudian atribut pada tabel dimensi ini merupakan kolom-kolom yang ada pada tabel dimensi. Dan pada tabel dimensi lokasi, atribut ini bisa merupakan kode pos, kode negara, dan lain-lain. Dan yang paling penting adalah sebelum kita mendesain data warehouse, harus ditentukan dulu jumlah yang mengandung elemen apa saja data warehouse yang akan dibuat. Misalkan ya, kita ingin buat data warehouse yang mengandung jumlah penjualan bulanan. Berarti kita akan melibatkan lokasi, waktu, dan produk. Jadi dimensinya ada 3, yaitu dimensi lokasi, dimensi waktu, dan dimensi produk. Berikutnya, nah ini adalah contoh 3D data cube berdasarkan dimensi waktu, lokasi, dan produk. Jadi kalau kita lihat, di situ kita dapat melihat ya, ada time quarters, kemudian location city, ada Chicago, New York, Montreal, and Vancouver. Dan untuk itemnya ada computer, ada home, phone, security, entertainment. Jadi kita bisa lihat, nah inilah yang namanya data multidimensional. Berikutnya kita akan pelajari mengenai skema data warehouse. Data warehouse adalah bukan ER diagram. Desain harus mencerminkan multidimensional view, yaitu star schema, snowflake schema, maupun vast constellation schema. Yang pertama, star schema, yaitu model di mana data warehouse terdiri dari satu tabel pusat yang besar atau tabel fakta. Ada satu tabel untuk setiap dimensi. Dan pada star schema, satu dimensi diwakili oleh satu tabel dan masing-masing tabel diwakili oleh beberapa atribut. Nah, ini contoh dari star schema. Berikutnya, kita akan membahas mengenai snowflake schema. Di sini ada mekanisme normalisasi tabel dimensi, dan snowflake schema ini mudah untuk di-maintain. Tetapi membutuhkan kapasitas dan dia itu membutuhkan kapasitas penyimpanan yang relatif lebih kecil dibanding yang lain. Kemudian efektivitas browsing atau selling data itu berkurang karena harus melibatkan banyak query dari berbagai macam tabel. Nah, ini adalah contoh dari snowflake schema. Berikutnya fact constellation. Jadi ada beberapa tabel fakta yang digunakan secara bersama-sama atau di-share dari beberapa tabel dimensi. Dan ini dapat kumpulan dari beberapa star schema. Nah, ini contoh dari skema fast constellation. Jadi ada tabel dimensi, sales fact, item dimension, shipping fact, shipper dimension, location dimension, and branch dimension. Kemudian kembali lagi pada data warehouse pada konsepnya. Data warehouse ini sendiri dapat dibangun dengan menggunakan perangkat pengembangan aplikasi ataupun dengan menggunakan perangkat lunak khusus yang ditujukan untuk menangani hal ini. Beberapa contoh perangkat lunak yang digunakan untuk administrasi dan manajemen data warehouse diantaranya ada HP Intelligent Warehouse, kemudian Flowmark
yang dikeluarkan oleh IBM, kemudian SourcePoint yaitu merupakan software AG. Kemudian kita akan mempelajari mengenai pembangunan sebuah data warehouse. Yang pertama kita harus menentukan misi dan sasaran bisnis bagi pembentukan data warehouse. Kemudian kita mengidentifikasi data, menentukan item-item, merancang basis data untuk data warehouse-nya, membangun sebuah kebijakan untuk mengarsipkan data lama sehingga space-nya tidak terlalu besar maupun tidak terlalu kecil, sehingga data tetap optimal dan akurat, dan harus menarik data produksi. Kemudian data mart. Data mart ini merupakan bagian dari data warehouse yang mendukung kebutuhan pada tingkat departemen atau fungsi bisnis tertentu dalam perusahaan. Karakteristik yang membedakan data mart dan data warehouse adalah sebagai berikut. Ini menurut Connolly, Beck, Strachan pada tahun 1999. Yang pertama, data mart ini memfokuskan hanya pada kebutuhan-kebutuhan pemakai yang terkait dalam sebuah departemen atau fungsi bisnis. Data mart biasanya tidak mengandung data operasional yang rinci seperti pada data warehouse. Dan data mart ini hanya mengandung sedikit informasi dibandingkan dengan data warehouse. Tapi data mart ini lebih mudah dipahami dan lebih mudah dinavigasikan. Kemudian contoh software data mart diantaranya ada Smart Mart milik IBM, Visual Warehouse milik IBM, dan Power Mart milik Informatika. Berikutnya OLAP. OLAP itu merupakan singkatan dari Online Analytical Processing, yaitu suatu jenis pemrosesan yang memanipulasi dan menganalisa data bervolume besar dari berbagai sudut pandang atau perspektif. OLAP ini seringkali disebut analisis data multidimensi. Nah, data multidimensi itu adalah data yang dapat dimodelkan sebagai atribut dimensi dan atribut ukuran. Contoh atribut dimensi ini, seperti yang saya jelaskan di depan tadi, ada nama barang dan warna barang. Sedangkan contoh atribut ukuran adalah jumlah barang. Jadi atribut ukuran ini merupakan atribut yang bisa dihitung ya, countable. Nah, ini contoh data dua dimensi. Jadi kalau kita lihat di sini dia hanya merupakan kumpulan dari sumbu X dan sumbu Y. Kemudian kemampuan dari OLAP itu sendiri. Dia dapat melakukan roll up, drill down maupun slicing and dicing. Yang pertama roll up, dia akan melibatkan pengelompokan data. Sebagai contoh, kantor-kantor cabang dapat dikelompokkan menurut kota atau bahkan provinsi. Transaksi penjualan dapat ditinjau menurut tahun, triwulan, bulan, dan sebagainya. Kadangkala istilah roll up ini digunakan untuk menyatakan konsolidasi. Berikutnya ada yang namanya drill down. Nah, drill down ini sendiri adalah bentuk yang merupakan kebalikan dari konsolidasi. Jadi dia memproses data, prosesnya seperti drill down. Dia memungkinkan data yang ringkas dijabarkan menjadi data yang lebih detail. Jadi data ringkas akan di drill down menjadi data-data yang lebih detail. Kemudian ada slicing and dicing atau dikenal dengan istilah pivoting. Dia akan menjabarkan pada kemampuan untuk melihat data dari berbagai sudut pandang. Ini contoh tabel pivoting. Kemudian ini hierarki dimensi untuk jenis drill down. Kemudian untuk OLAP sendiri yang softwarenya sudah ada Express Server milik Oracle, PowerPlay Cognos Server, kemudian MetaCube milik Informix Stanford Technology Group, dan Highgate Project milik Sybase. Kemudian sekarang kita masuk pada materi Decision Support System atau DSS, atau biasa kita kenal dengan sistem mendukung keputusan. Yang pertama, komponen DSS. Jadi komponen DSS dibagi menjadi 4 bagian, yaitu subsystem manajemen data, subsystem manajemen model, subsystem manajemen dialog, dan subsystem manajemen berbasis pengetahuan atau knowledge base. Ini adalah arsitektur dari DSS. Jadi di situ kita dapat melihat ada knowledge management, model management, ada dialog management, dan ada knowledge organization. Kemudian kita akan membahas mengenai subsystem manajemen basis data. Jadi di sini fungsinya sebagai penyedot data untuk DSS-nya. Dan data ini dapat diorganisasikan sedemikian rupa oleh DBMS. Datanya dapat diambil dan dimanipulasi dengan cepat dan mudah. Dan data bersumber dari internal maupun eksternal, yaitu konsep hierarki manajemen. Contohnya adalah keputusan penjadwalan produksi pada perusahaan berdasarkan pesanan.
Nah, ini ya di SS database ya. Dia akan mengumpulkan data yang saling terkait terorganisir sesuai dengan kebutuhan, dapat digunakan oleh lebih satu orang. Dan di BMS-nya dapat MySQL, Oracle, dan lain-lain yang fungsinya dia akan memudah penyimpanan, pencarian, dan fungsi kontrol. Kemudian data directory. Jadi data directory ini sendiri merupakan katalog ya, katalog dari sumber data dalam database yang isinya itu definisi-definisi data. Di mana data directory ini sendiri fungsinya adalah menjawab semua pertanyaan mengenai ketersediaan item-item data, sumber, dan mana ekstraksi data. Kemudian ada query facility atau permintaan, yaitu unsur yang menyediakan dasar untuk diakses ke data dan memanipulasi data di dalam database. Yang fungsinya dari query facility ini sendiri adalah menjawab bagaimana kebutuhan user bisa dipenuhi oleh database. Berikutnya adalah ekstraksi data. Jadi ini merupakan proses pemindahan data dari database operasional ke data warehouse yang digunakan untuk analisis. Nah, sumber datanya seperti yang dijelaskan tadi, ada sumber internal maupun sumber eksternal. Dan ada lagi satu tambahan, yaitu sumber personal. Sumber personal ini datanya merupakan subjektif. Jadi merupakan dari personal sendiri. Dan ini relatif nilainya. Dan ini mengenai pendapat user terhadap penyelesaian suatu masalah. Karena merupakan pendapat user, jadi hasilnya adalah relatif. Kemudian saya akan mendefinisikan mengenai model. Jadi ada pengembangan menurut model tadi ya. Jadi model ini merupakan abstraksi data dari dunia maya yang merupakan bentuk simbolik. Jadi yang tujuannya itu menyederhanakan permasalahan. Jadi nanti ini akan lebih dibahas pada Object Oriented Database ya, atau OOD. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi model itu pertama, tetap atau tidaknya variabel waktu. Berikutnya hasilnya acak atau terdistribusi dengan baik. Yang terakhir ada atau tidaknya nilai awal. Kemudian bentuk-bentuk dari sebuah model. Jadi ada beberapa bentuk model. Yang pertama itu namanya model ikonik. Jadi dia itu mewakili fisik, abstrak maupun hasil penskalaan. Dan dia itu memiliki sifat dan karakteristik yang sama dengan aslinya. Karena digunakan untuk menerangkan kejadian pada waktu yang spesifik. Dan dia dapat multidimensional, contohnya foto atau merupakan alat art. Berikutnya ada model data analog. Jadi di sini dia itu mewakili situasi dinamik, yaitu keadaan yang berubah-ubah berdasarkan waktu. Dia itu memiliki kemampuan menengahkan suatu karakteristik dari kejadian yang dikaji. Contohnya adalah flowchart. Berikutnya ada model simbolik. Jadi dia mewakili realita yang sedang dikaji. Nah, dia sendiri itu dapat merupakan angka, simbol maupun rumus atau sebuah persamaan. Model simbolik ini sendiri dibagi menjadi dua, ada statis dan dinamis. Di mana model statis akan memberikan informasi mengenai perubahan model hanya pada titik tunggal, sedangkan model dinamis mampu menelusuri jalur waktu dari variabel model. Nah, keuntungan dari penggunaan model ini sendiri yaitu dia akan mereduksi waktu dan biaya. Kemudian datanya mudah dimanipulasi, hasilnya mendekati real system dan lebih pasti, dan dapat menganalisis permasalahan yang kompleks dan dapat digunakan sebagai bahan latihan. Kemudian user system interface. Jadi ini merupakan fasilitas yang mampu mengintegrasikan sistem yang terpasang dengan pengguna secara interaktif. Di sini user itu dapat berkomunikasi secara interaktif dengan sistem yang dirancang. Jadi memang salah satu tujuan dari UI adalah memudahkan interaksi. Dia akan menjembatani antara user dengan perangkat. Dia akan menjembatani user dengan device. Berikutnya manajemen dialog. Jadi manajemen dialog ini akan berkaitan dengan UI, yaitu sebelumnya tadi. Pertama ada UIMS, User Interface Management System, yaitu adalah interface yang penggunaannya mencakup semua aspek komunikasi antara pengguna, DSS, MSS, baik perangkat keras dan perangkat lunak. Kemudian tipe-tipe gaya dialog itu ada dialog tanya jawab, dialog perintah, dan beberapa lainnya.
Yang pertama adalah dialog tanya jawab. Di sini adalah sistem akan bertanya kepada user dan user menjawab. Hasil dari interaksi tersebut akan menghasilkan alternatif keputusan. Berikutnya ada dialog perintah. Di sini user akan masukkan perintah-perintah untuk menjalankan fungsi yang ada pada sistem. Berikutnya ada dialog menu. Di sini user akan dihadapkan pada berbagai alternatif menu, dan untuk menentukan pilihan, user cukup menekan tombol tertentu yang telah disediakan, dan setiap pilihan akan menghasilkan respon tertentu. Kemudian ada dialog input-output. Jadi yang jelas pertama ada form input dan output apa yang dikehendaki. Jadi user akan memasukkan perintah dan data melalui form input, dan form output akan isinya akan menghasilkan respons yang didapat dari sistem. Kemudian ada knowledge management. Jadi dia akan memberikan dukungan terhadap subsystem dan memberikan intelijensi untuk menebar pengetahuan para pengambil keputusan. Dan knowledge management ini bisa diinterkoneksikan dengan repository pengetahuan perusahaan. Jadi sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.